Sejumlah negara Eropa bersatu membalas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan. Bayangkan sebuah pulau raksasa yang seluruh permukaannya tertutup es, tiba-tiba menjadi pemicu pecahnya aliansi militer terkuat di dunia. Donald Trump baru saja menaruh label dijual pada sebuah negara berdaulat dan dunia kini sedang menahan napas. Greenland tidak untuk dijual. Begitulah pernyataan tegas pemerintah Denmark. Tapi bagi Washington, kata tidak hanyalah awal dari sebuah negosiasi paksa. Isu ini bukan sekedar soal tanah dan es, melainkan soal ancaman tarif yang bisa menghancurkan ekonomi global, guncangan hebat di dalam tubuh NATO, hingga dampaknya yang mulai terasa sampai ke meja makan kita di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Trump begitu terobsesi dengan Greenland sampai rela mempertaruhkan hubungan dengan sekutu terdekatnya? Dan yang lebih mengejutkan, ada rencana besar di balik layar yang melibatkan persaingan sengit dengan Rusia dan Tiongkok yang jarang sekali dibahas media arus utama. Tapi sebelum kita bedah rencana rahasia itu, kita harus lihat dulu apa yang sebenarnya memicu kemarahan besar di Eropa saat ini. Oke, mari kita bicara belak-belakan. Kenapa Greenland? Jawabannya simpel, lokasi. Di era ketegangan global tahun 2026 ini, siapa yang menguasai Arktik, dialah yang menguasai jalur perdagangan masa depan. Trump melihat Greenland sebagai induk kunci untuk membendung dominasi Rusia dan Tiongkok di Kutub Utara. Bagi Trump, ini adalah transaksi bisnis real estate terbesar dalam sejarah. Namun bagi Denmark, ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Reaksinya pun sangat keras. Denmark menetapkan garis merah yang tidak bisa ditawar sama sekali. Masalahnya, Trump punya senjata yang ditakuti semua negara, tarif perdagangan. Laporan menyebutkan, negara manapun yang menghalangi ambisi ini akan menghadapi tembok pajak impor yang mencekik. Inilah yang membuat para pemimpin Eropa, seperti Emmanuel Macron, dari Prancis mulai gerah. Mereka melihat ini bukan lagi diplomasi, melainkan intimidasi ekonomi yang berbahaya. Nah, menurut kalian, apakah masuk akal sebuah negara mencoba membeli wilayah negara lain di zaman modern seperti sekarang? Atau ini cuma taktik gertakan politik saja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu sudut pandang kalian. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis karena dampak gesekan ini ternyata tidak berhenti di Eropa saja. Gelombangnya sudah mulai sampai ke Jakarta. Di tengah kegaduhan transatlantik ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dipaksa untuk mengambil posisi. Tekanan ekonomi global akibat ancaman perang tarif Amerika Serikat mulai merembet ke mitra-mitra dagang di Asia Tenggara. Tapi, Indonesia bukan penonton yang pasif. Sikap pemerintah sangat tegas. Kita tidak boleh rentan terhadap gejolak eksternal. Presiden Prabowo langsung tancap gas dengan mempercepat program swasembada pangan dan energi. Tujuannya satu, supaya kalau dunia sedang batuk karena perang tarif, ekonomi kita tidak ikut terkena flu. Bahkan, Indonesia mulai memperkuat barisan dengan sesama negara ASEAN dan meningkatkan peran di forum ekonomi seperti BRICS. Ini adalah langkah catur yang berani untuk menjaga stabilitas perdagangan kita di tengah ketidakpastian geopolitik yang makin kompleks. Indonesia seolah mengirim pesan bahwa kita memiliki jalan mandiri untuk bertahan. Sejumlah negara Eropa bersatu membalas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara Eropa yang menentang ambisi merebut Greenland. Tarif 10% itu bakal diterapkan mulai 1 Februari 2026 mendatang. Ancaman itu menyasar 8 negara yakni Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia. Trump bahkan mengancam tarif bisa melonjak hingga 25% jika tuntutannya diabaikan.
Merespon ancaman itu, para petinggi Uni Eropa menyatakan sikap bersatu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sekaligus Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz merespon ancaman Trump. Macron dan Merz mengatakan tidak ada ancaman yang bisa memengaruhi mereka. Sementara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa Eropa tidak akan membiarkan dirinya diperas oleh Amerika Serikat. Sebagai balasan kenaikan tarif Trump, Eropa bakal membatasi masuknya produk Amerika Serikat. Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland hingga menyiapkan militer ternyata tidak didukung warganya. Warga Amerika Serikat menolak keinginan Trump untuk merebut Greenland. Informasi itu diungkap oleh survei yang dilakukan Reuters dilansir pada Minggu 18 Januari. Berdasarkan survei itu, sebanyak 94% warga menolak ambisi Trump. Mayoritas warga Amerika Serikat menolak karena khawatir perang baru pecah. Apalagi Greenland sendiri merupakan wilayah otonom milik Denmark yang juga sekutu NATO. Sehingga setiap tindakan agresif terhadap wilayah tersebut berpotensi menyeret Amerika Serikat terhadap konflik langsung. Kekhawatiran itu menjadi alasan utama penolakan publik terhadap ambisi Trump, terutama di tengah kelelahan masyarakat Amerika Serikat terhadap konflik militer luar negeri setelah perang panjang di Irak dan Afghanistan. Dibuat panik ketika mendapat tekanan besar dari Indonesia terkait perang tarif. Dengan penuh keberanian, Prabowo Subianto menantang kebijakan ngawur yang diterapkan Amerika Serikat. Indonesia juga mengajak negara-negara sekutu untuk bersama-sama menekan tarif tinggi yang diberlakukan negeri Paman Sam. Sejumlah negara seperti anggota ASEAN, BRICS, hingga Kanada langsung ikut bergabung untuk melawan kesombongan Trump. Penasaran bagaimana ceritanya? Dengar ceritaku sampai selesai. Kenaikan tarif bersyarat Trump untuk Indonesia. Donald Trump kembali menyerang Indonesia dengan kebijakan tarif impor yang sangat tinggi. Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 32% untuk semua produk asal Indonesia. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32% pada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral, tulis Trump di akun media sosial Truth miliknya. Kebijakan kontroversial ini muncul karena Trump menilai Indonesia belum menjadi mitra dagang yang baik, sebab Indonesia juga mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika, salah satunya etanol yang dikenakan tarif 30% saat masuk ke Indonesia. Kemarahan Trump semakin menjadi-jadi karena ia juga menentang kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diterapkan Indonesia. Kebijakan ini pernah menghambat salah satu raksasa teknologi Amerika. Yang lebih gila lagi, posisi NATO sekarang berada di ujung tanduk. Denmark adalah anggota kunci NATO. Jika Amerika terus menekan Denmark, aliansi pertahanan ini bisa retak dari dalam. Para pejabat tinggi NATO sekarang sedang pusing tujuh keliling mencari cara agar isu Greenland tidak berkembang menjadi krisis keamanan global yang lebih luas. Dan di dalam Amerika sendiri, rakyatnya mulai terbelah. Survei terbaru menunjukkan bahwa warga Amerika sebenarnya lebih ingin pemerintah fokus pada stabilitas domestik daripada cari gara-gara di kutub utara. Trump berargumen ini demi keamanan nasional, melawan Rusia. Tapi bagi dunia ini adalah risiko yang terlalu besar untuk diambil. Pada akhirnya, komunitas internasional sekarang hanya bisa menunggu langkah diplomatik selanjutnya. Apakah ini akan berakhir di meja dialog atau kita akan benar-benar melihat perang tarif yang memicu perlambatan ekonomi global secara permanen? Satu hal yang pasti, dunia di tahun 2026 tidak lagi sama. Negara seperti Indonesia sudah mengambil ancang-ancang dengan memperkuat kemandirian nasional. Karena di tengah ego para raksasa geopolitik, hanya mereka yang mandiri yang akan bertahan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat untuk memahami situasi dunia saat ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang bagaimana seharusnya posisi Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Dan jangan lupa subscribe biar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam di video selanjutnya. Sampai jumpa.